semester 10 orang terpilih dan alhamdulillah aku juga salah satunya. Jadi aku jadi anak jurusan bahasa Indonesia di semester kedua. Kalau Assalamualaikum geng, welcome back to our channel Edi Zainuri TV. Selamat bergabung. Okeylah, kepada kalian semua yang sentiasa support dan dukung channel ini, terima kasih banyak-banyak kami ucapkan. Kepada kalian yang baru, seperti biasa, jangan lupa untuk tekan subscribe, kerana subscribe itu gratis aja geng. Okeylah, Az doakan semua yang menonton, kalian semua agar berada sentiasa dalam keadaan sihat, sejahtera dan dipermudahkan segala urusannya. Amin. Amin. Okey geng, hari ini seperti biasa kita akan react satu reaction video. Ada request daripada sahabat kita nak kita react video channel daripada Yuna Nuna. Ni mungkin orang Korea ni geng. Orang Korea. Judulnya orang Korea rebutan masuk jurusan bahasa Indonesia. Kenapa belajar bahasa Indonesia? Ini satu persoalan yang bagus untuk kita tahu kenapa ramai orang Korea ni suka masuk jurusan bahasa Indonesia. Jadi untuk tahu lebih lanjut, yuk nonton kami react. Jom. Okay, udah ready? Yuk kita mula. Bismillah. kurang begitu suka karena benar-benar kayak nggak terbiasa. Wah, kok harus lanjut kuliah apa enggak? Oh, itu orang Korea Orang daripada Korea lagi kan? Aku Yuna. Terima kasih udah mengklik videoku. Kalian udah tahu ya hari ini aku mau ceritain apa. Kalau udah lihat judul dan thumbnailnya kasih tahu. Nah, pertanyaan ini memang aku tuh sampai sekarang sering banget dapat. Banyak yang tanya, sejak kapan bisa bahasa Indonesia? Kenapa milih belajar bahasa Indonesia daripada bahasa lain? Awal mulai bisa bicara bahasa Indonesia itu gimana, Kak? Kalau aku lihat orang asing yang bisa bahasa Korea itu selalu aku juga penasaran, wah hebat, aku bisa bahasa Korea ya, emang pernah tinggal di Korea. Belajar bahasa Korea itu di mana? Itu susah nggak bahasa Korea gitu. Menurut aku, karena dunia sekarang tuh makin dekat, jadi kita walaupun beda negara, kita bisa ketemu banyak orang asing dimanapun. Apalagi sekarang kan ada ya social media seperti YouTube, Instagram atau ya semacam itu. Jadi kita bisa ketemu banyak orang asing pokoknya. Jadi di video ini aku mau jawab untuk teman-teman beberapa pertanyaan. Jadi yang pertama adalah aku belajar bahasa Indonesia awal mulanya bagaimana. Terus yang kedua, kenapa banyak orang Korea mau belajar bahasa Indonesia? Terus kalau yang ketiga adalah ya kalau udah lulus jurusan bahasa Indonesia itu biasanya anaknya pada kerja di mana, kerja apa aja gitu. Oke, aku mulai ceritainnya, ikutin aku terus sampai habis. Oke, pertanyaan pertama, aku belajar bahasa Indonesia awal mulanya bagaimana? Aku pertama tahu bahasa Indonesia itu waktu udah masuk kuliah di Hanguk University of Foreign Studies. Ini namanya kan udah Foreign Studies. Jadi di kampus aku ada banyak jurusan bahasa asing. Kalau aku masuk ke Faculty of Asian Languages and Cultures. Jadi di sini ada ya 8 jurusan, yaitu bahasa Melayu dan Indonesia, terus bahasa Arab, terus bahasa Turki, bahasa Mongolia, bahasa Iran, bahasa Vietnam, bahasa Thailand, satu lagi bahasa Turki. Cara yang aku ambil untuk masuk kuliah itu awalnya semester pertamanya aku nggak punya jurusan. Jadi selama satu semester pertamanya aku belajar tentang ya keseluruhan 8 jurusan ini, tentang 8 negara tersebut. Tapi setelah satu semester aku harus pilih satu jurusan untuk jurusanku. Jadi aku kan ada 8 pilihannya. Jadi aku mikir-mikir, tapi karena banyak teman-teman mau ambil jurusan bahasa Indonesia, jadi ya udahlah aku juga ikut-ikut. Waktu aku masuk kuliah ya sama kayak aku itu 100 orang satu fakultas itu. Terus itu kan terpisah ke jurusan masing-masing. Nah,
Tapi yang kuota untuk jurusan bahasa Indonesia cuma 10 orang seingat aku. Tapi yang daftar hampir sepertiganya dari ya 100 orang itu. Jadi dengan nilai ujian akhir semester 10 orang terpilih dan alhamdulillah aku juga salah satunya. Jadi aku jadi anak jurusan bahasa Indonesia di semester kedua. Kalau misalnya aku nggak terpilih bahasa Indonesia ini, mungkin ya aku jadi anak jurusan lain. Untungnya aku bisa jadi anak jurusan bahasa Indonesia. Oke, terus pertanyaan selanjutnya adalah ya kenapa banyak orang Korea mau belajar bahasa Indonesia? Kan tadi bilang ini cukup kompetitif ya. Ya, nah itu kenapa mahasiswa Korea itu bersaingan untuk belajar bahasa Indonesia? Kalau aku sendiri, aku jujur tadi karena teman-temanku yang daftar ini, jadi aku juga ya ikut-ikut gitu. Tapi ini pasti setiap orang punya alasan yang berbeda. Kalau di jurusanku ada teman-teman yang udah fasih banget bahasa Indonesianya sebelum masuk kuliah karena mereka udah tinggal lama di Indonesia dari kecil. Tapi ngapain masuk ke jurusan bahasa Indonesia lagi di Korea? Nah, menurut aku ini karena kalau kita kuliah tuh bisa belajar lebih dalam gitu. Kalau aku tuh punya dua jurusan. Jadi jurusan pertama adalah ya bahasa Indonesia. Kalau yang kedua adalah Korean Studies. Jadi kan aku orang Korea, tapi ngapain aku ambil jurusan Korean Studies? Karena menurut aku walaupun aku orang Korea, tapi kita nggak bisa tahu semua hal yang kayak benar-benar atau yang akademik gitu kan. Jadi aku memang memilih jurusan Korean Studies juga karena aku pengen belajar yang lebih detail gitu. Jadi seperti aku ya, kalau aku kan sebelum masuk kuliah nggak tahu tentang Indonesia, tapi setelah udah belajar aku kayak tertarik dengan Indonesia, aku makin minat dengan Indonesia. Dan akhirnya ada juga yang pindah ke Indonesia untuk tinggal di sana dan ada yang cari kerja di Indonesia juga gitu. Terus kalau teman-teman di jurusan aku biasanya 1 semester atau 2 semester gitu, 1 tahun biasanya kan Indonesia untuk belajar Indonesia atau enggak ya magang di Indonesia. Jadi magang apa ya, teman-teman jurusanku ya hampir semua punya pengalaman tinggal di Indonesia atau enggak di Malaysia ya. Jadi kalau kita ketemu kumpul biasanya ngomongin tentang pengalaman waktu kami di Indonesia yang lucu-lucu atau enggak kalau kami ngobrol itu pakai bahasa Indonesia kayak campur gitu, pakai bahasa Korea sama bahasa Indonesia begitu. Oke, kalau gitu setelah lulus anak jurusan bahasa Indonesia ini kerja di mana? Tapi masih kerja ada apa? dengan Ini pasti penasaran juga Korean ya. kan? Kalau aku karena masih statusnya mahasiswa lulus. Kan? Ya ini sebenarnya tergantung orang mau kerja di mana, itu kan pilihan sendiri gitu. Tapi kalau aku lihat di Korea waktu lamar pekerjaan itu kalau misalnya ada yang bisa bahasa Indonesia itu ada perusahaan yang kayak kasih nilai bonus gitu. Jadi sepertinya bahasa Indonesia jadi senjata gitu loh guys kalau di Korea. Gitu loh. Kalau memang bisa ya bisa dapat lebih banyak peluangnya, kesempatannya gitu. Karena ya banyak perusahaan Korea dan Indonesia kerjasama, apalagi ya pemerintah juga kan, kita negara yang apa ya sahabat baik gitu kan. Jadi emang butuh banyak ahli yang tahu tentang dua negara, Indonesia dan Korea. Ini mungkin bisa jadi alasan ya banyak orang Korea mau belajar Indonesia. Sebenarnya belajar bahasa itu nggak perlu di kampus aja gitu kan, nggak usah kuliah kayak ambil jurusan bahasa Indonesia gitu. Jadi kalau teman-teman aku yang tour guide, mereka karena banyak turis dari Indonesia datang ke Korea, jadi mereka memang sengaja belajar bahasa Indonesia ya biar bisa temanin orang Indonesia sebagai tour guide gitu. Juga ada. Emang alasannya apapun, kalau bagi aku belajar something new ya hal baru gitu selalu kayak menarik dan ya indah gitu menurut aku. Aku sangat syukur aku bisa belajar tentang Indonesia juga. Tapi sejujurnya saat waktu aku masuk ke jurusan Indonesia, jurusan bahasa Indonesia, aku tuh kurang begitu suka karena benar-benar kayak nggak terbiasa, nggak pernah ketemu orang Indonesia juga, nggak pernah ke Indonesia juga, jadi aku kan nggak tahu apa-apa. Tapi ya belajar sejarah langsung gitu, jadi kayak aku kadang ketiduran di kelas, jadi aku mikir sampai kayak gini, belajar sejarah kayak biasa orang tidur enggak, karena kan 4 tahun harus belajar tentang Indonesia sama Malaysia. Jadi aku mikir ya udahlah aku coba ke Indonesia
karena aku pengen lihat secara langsung itu negaranya kayak gimana gitu. Jadi setelah semester kedua, setelah aku kuliah 1 tahun, aku memutuskan untuk ambil cuti semester biar aku bisa ke Indonesia. Nah, pergi ke Indonesia. Jadi dari sekarang tuh mulai cerita yang sangat indah. Kalau cerita ini aku mau lanjut ceritain di video selanjutnya. Oke? Terima kasih teman-teman udah nonton video aku. Sampai jumpa. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Itu dia orang Korea cakap Indonesia, bahasa Indonesia, Masya Allah, dia punya fluent tu, wah macam orang Indonesia kan. Lancar kan? Ngomongnya tu lancar. Dan kalau kita tutup mata, kita pun tak perasan sebenarnya orang itu adalah merupakan orang Korea sebab lidahnya lancar. Kan sebab apa? Sebab dia kuliah kan, dia kuliah dan akhirnya pergi ke Indonesia dan fall in love dengan Indonesia. Kebiasaan bule ataupun warga asing yang datang Indonesia, kebiasaannya memang ada yang lekat, ada yang digema, sama ada makanan, ramah orangnya, pemandangannya, mesti ada yang disukakan. Betul, betapa orang kata, sebab tu Indonesia orang kata Wonderland of Indonesia kan. Maksudnya as respect lah, orang kata Yuna ni dia boleh belajar, dia lah orang Korea belajar bahasa Indonesia sebenarnya tak mudah. Apa juga bahasa asing selain yang kita gunakan sehari-hari, nak belajar memang tak susah. Mudah geng, memang susah. Betul, tapi untuk Yuna, orang Korea asli yang bisa ngomong bahasa Indonesia dengan segitu baik, wah, lancar. Thumbs up. Kan? Dah, habis dah cakap dah. Okey geng, sampai sini je reaction video kita hari ni. Terima kasih telah menonton daripada awal sampai habis. Terima kasih banget geng. Jangan lupa subscribe, jangan lupa geng, subscribe gratis saja geng. Okey, kita jumpa lagi dekat next video. Okey, Assalamualaikum. Bye.